Warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Nama saya Benedict Philip dengan NIM 205210284 akan mempresentasikan tugas ulangan tengah semester saya, yaitu presentasi yang membahas tentang korupsi. Korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi untuk keuntungan pribadi atau kelompok dengan merugikan kepentingan publik. Korupsi dapat dilakukan oleh individu, kelompok, atau bahkan oleh suatu sistem atau struktur yang ada dalam suatu negara. Korupsi sudah ada sejak lama dan menjadi masalah serius di banyak negara di seluruh dunia. Korupsi dapat merusak perekonomian suatu negara, merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, serta menghambat pembangunan dan kemajuan suatu negara. Latar belakang korupsi bervariasi, namun beberapa faktor yang dapat menjadi penyebabnya antara lain sistem pemerintahan yang lemah, kurangnya transparansi dan akuntabilitas, kurangnya pendidikan dan kesadaran hukum, serta kecenderungan manusia untuk memanfaatkan kesempatan untuk keuntungan pribadi. Upaya untuk memerangi korupsi terus dilakukan di seluruh dunia melalui berbagai upaya seperti pemberantasan korupsi, reformasi sistem pemerintahan, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, serta pendidikan dan kesadaran hukum bagi masyarakat. Pada presentasi ini, rumusan masalah saya yaitu apa saja penyebab-penyebab terjadinya korupsi. Kedua, bagaimana dampak korupsi yang terjadi kepada negara. Dan tujuan penulisan saya yaitu berdasarkan rumusan masalah di atas untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk penyebab terjadinya korupsi dan pentingnya mengetahui dampak negatif yang disebabkan korupsi. Bentuk-bentuk penyebab terjadinya korupsi yaitu pertama, sistem pemerintahan yang lemah. Sistem pemerintahan yang tidak efektif dan transparan dapat menjadi faktor penyebab terjadinya korupsi. Jika suatu sistem pemerintahan tidak memiliki mekanisme pengawasan yang cukup kuat, maka risiko terjadinya korupsi akan semakin tinggi. Kedua, kurangnya transparansi atau akuntabilitas dapat membuat kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam kegiatan pemerintahan dapat memudahkan terjadinya korupsi. Jika informasi tentang penggunaan dana publik tidak terbuka untuk umum, maka risiko terjadinya korupsi akan semakin tinggi. Ketiga, budaya korupsi. Budaya korupsi yang ada dalam suatu masyarakat juga dapat menjadi faktor penyebab terjadinya korupsi. Jika masyarakat dan pihak-pihak yang terlibat dalam pemerintahan memiliki sikap dan perilaku yang merangkul korupsi, maka risiko terjadinya korupsi akan semakin tinggi. Kecenderungan manusia untuk memanfaatkan kesempatan keuntungan pribadi, manusia cenderung memanfaatkan kesempatan untuk keuntungan pribadi, termasuk dalam situasi yang melibatkan kebijakan pemerintah atau penggunaan dana publik. Kelima, kurangnya pendidikan dan kesadaran hukum. Kurangnya pendidikan dan kesadaran hukum juga dapat menjadi faktor penyebab terjadinya korupsi. Jika masyarakat dan pihak-pihak yang terlibat dalam pemerintahan tidak memahami atau peduli dengan hukum dan etika, maka resiko terjadinya korupsi akan semakin tinggi. Faktor-faktor yang telah disebut bukanlah faktor tunggal yang menyebabkan terjadinya korupsi, namun faktor-faktor tersebut dapat berinteraksi dan saling memperkuat risiko terjadinya korupsi. Oleh karena itu perlu ada upaya komprehensif dan dalam mencegah dan memberantas korupsi. Upaya yang komprehensif dalam mencegah dan memberantas korupsi meliputi beberapa hal, antara lain: pertama,
meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dengan pemerintah harus menerapkan kebijakan dan sistem yang transparan dan akuntabel dalam penggunaan dana publik. Hal ini dapat dilakukan melalui penerapan mekanisme pengawasan yang efektif dan terbuka untuk umum. Kedua, peningkatan pendidikan dan kesadaran hukum. Pendidikan dan kesadaran hukum harus ditingkatkan di masyarakat, sehingga masyarakat dapat memahami pentingnya mematuhi hukum dan etika dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan dan kesadaran hukum juga dapat membantu masyarakat dalam mengidentifikasi dan melaporkan tindakan korupsi yang terjadi. Ketiga, membangun sistem pemerintahan yang kuat. Sistem pemerintahan yang kuat dan efektif dapat membantu mencegah dan memberantas korupsi. Hal ini dapat dilakukan melalui peningkatan kualitas dan kapasitas birokrasi, penerapan standar keetika dan integritas bagi para pejabat publik, serta pemberian sanksi tegas bagi pelaku korupsi. Keempat, kolaborasi antara lembaga pemerintah dan masyarakat. Upaya untuk mencegah dan memberantas korupsi harus melibatkan kolaborasi antara lembaga pemerintah dan masyarakat. Hal ini dapat dilakukan melalui pembentukan tim anti korupsi, peningkatan partisipasi rakyat, dan dalam pengawasan dan pelaporan tindakan korupsi, serta pelaksanaan kampanye anti korupsi yang terus-menerus. Kelima, peningkatan hukuman bagi pelaku korupsi dengan hukuman yang tegas dan berat bagi pelaku korupsi dapat menjadi deteren bagi orang yang ingin melakukan tindakan korupsi. Oleh karena itu, perlu ada peningkatan hukuman bagi pelaku korupsi agar dapat memberikan efek jera dan mencegah terjadinya tindakan korupsi di masa depan. Kita sekarang sudah memasuki rumusan masalah kedua, yaitu dampak yang terjadi ketika korupsi terjadi adalah pertama, kerugian keuangan negara. Korupsi dapat menyebabkan kerugian keuangan yang sangat besar bagi negara. Dana publik yang seharusnya digunakan untuk membiayai pembangunan dan kesejahteraan rakyat dapat digunakan oleh segelintir orang untuk kepentingan pribadi. Kedua, rendahnya kualitas layanan publik. Korupsi dapat mempengaruhi kualitas layanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Dana publik yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kualitas layanan publik malah digunakan untuk memenuhi kepentingan pribadi para pejabat yang korup. 3. Menurunkan daya saing negara. Korupsi dapat menghambat perkembangan ekonomi dan menurunkan daya saing negara di arena global. Hal ini terjadi karena korupsi dapat mempengaruhi iklim investasi dan bisnis yang akhirnya merugikan masyarakat. Dapat mempengaruhi iklim investasi dan bisnis yang pada akhirnya merugikan masyarakat secara keseluruhan. Keempat, merusak sistem politik. Korupsi dapat merusak sistem politik negara. Korupsi dapat membuat kepercayaan publik terhadap pemerintah dan lembaga politik menurun. Hal ini dapat berdampak buruk pada stabilitas politik dan sosial negara. Kelima, meningkatkan ketidakadilan sosial. Korupsi dapat meningkatkan ketidakadilan sosial. Dana publik yang seharusnya digunakan untuk mengurangi kesenjangan sosial malah digunakan untuk memperkaya segelintir orang yang korup. Hal ini memperburuk ketimpangan sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Dampak korupsi bagi negara sangat serius dan merugikan banyak pihak. Oleh karena itu, upaya pencegahan dan penindakan korupsi harus terus dilakukan untuk mengurangi dampak negatif korupsi bagi negara. Saran sudah sampai di kesimpulan. Kesimpulan dari saya yaitu tindak pidana korupsi adalah tindak melawan hukum yang merugikan negara dan masyarakat, di mana seorang yang memiliki wewenang memanfaatkan kekuasaan atau jabatannya untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain. Korupsi memiliki dampak yang sangat merugikan bagi negara.
seperti kerugian keuangan negara, rendahnya kualitas layanan publik, menurunkan daya saing negara, merusak sistem politik, dan meningkatkan ketidakadilan sosial. Untuk mencegah dan memberantas korupsi, diperlukan upaya yang komprehensif dari pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Upaya tersebut meliputi peningkatan transparansi dan akuntabilitas, peningkatan pendidikan dan kesadaran hukum, pembangunan sistem pemerintahan yang kuat, kolaborasi antara lembaga pemerintah dan masyarakat, serta peningkatan hukuman bagi pelaku korupsi. Dalam menghadapi masalah tindak pidana korupsi, penting bagi semua pihak untuk berkomitmen dan bekerja sama secara serius dalam mencegah dan memberantas korupsi. Hal ini perlu dilakukan demi terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berintegritas, serta untuk menciptakan hak negara yang adil dan sejahtera bagi seluruh rakyat dan seluruh masyarakat. Tindak pidana korupsi memiliki dampak yang sangat merugikan bagi negara. Korupsi dapat menyebabkan kerugian keuangan negara yang besar, menurunkan kualitas layanan publik, menghambat perkembangan ekonomi, dan menurunkan daya saing negara di arena global, merusak sistem politik, serta meningkatkan ketidakadilan sosial. Selain itu, korupsi juga dapat mempengaruhi kepercayaan publik terhadap pemerintah dan lembaga politik yang pada akhirnya berdampak buruk pada stabilitas politik dan sosial negara. Oleh karena itu, pencegahan dan penindakan korupsi harus menjadi prioritas utama bagi negara dalam menjaga kestabilan dan kemakmuran negara. Sekian dan terima kasih. Saya Benedict Philip, ingin berpamitan. Terima kasih.